When I took my shahada, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, sahabat beriman. Hidayah tidak dapat dibeli, tapi ini adalah nikmat Allah yang hanya dianugerahkan kepada hambanya yang dikehendakinya. Namun, ada beberapa jalan yang bisa dilakukan manusia untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang selalu mengakrabi Al-Quran, baik dengan cara membacanya, memahaminya, mendalaminya, dan mengamalkannya, serta mempelajari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaik mungkin. Terry Holt memutuskan mengucap 2 kalimat syahadat setelah mengenal Islam, terlebih suaminya yang lebih dulu mengenal Islam dan bersyahadat. Mari kita simak kisahnya. Terry besar di Beach Haven, North Shore. Menurut pengakuannya, keluarganya adalah pemeluk Kristen dan Katolik. Terry diasuh keluarga dari sisi ibunya, keluarga sisi ibunya adalah penganut Katolik yang taat. Menurut pengakuannya, Terry mengaku sejak kecil ia selalu ke gereja bersama neneknya yang sangat taat. Terry merupakan anak tunggal. Menurut pengakuan Terry, orang tuanya cukup sibuk sehingga gadis cantik keturunan Samoa Maori ini tinggal bersama bibinya. Sehingga aku dibesarkan oleh bibi. Saat remaja semuanya terasa mudah, tapi ada juga hal-hal yang berat, karena orang tuaku sangat ketat. Ayahku dinas di Angkatan Laut dan beliau punya aturan yang membuatku tak bisa alami masa remaja pada umumnya. Semisal pergi ke pesta atau sejenisnya, tak pernah. Hanya sibuk sekolah, juara kelas, baca buku dan hibur diri sendiri. Jelasnya, mulanya aku tak pernah berpikir untuk pindah agama karena agama lamaku sudah kuanggap paling benar dan suatu hari, suamiku pulang dan bilang dirinya kini adalah seorang muslim. Awalnya aku terkejut sebab aku buta soal agama ini. Aku pikir, artinya apa buat kita? Apakah aku tetap Katolik atau Muslim? Tetap kerja keras dan punya anak bersama? Aku pun putuskan untuk belajar banyak tentang Islam, berharap pikiranku berubah tentang agama ini. Dan menurut pengakuan Terry, dia mulai banyak belajar lewat buku dan pamflet yang suaminya bawa dari masjid. Lalu sebulan kemudian aku datang ke masjid untuk melihat langsung Islam ini seperti apa. Lalu aku pun bersyahadat dan mulai hidup sebagai Muslim. Jadi latar belakangku dari Katolik kemudian jadi seorang Muslim. Bagiku sangat berat, dari sudut pandang kehidupan menjadi Muslim ini baik bagiku. Misalnya, hidup kami dulu cukup bergejolak sebelum menjadi Muslim dan sekarang menjalani hidup cukup ringan sebab sebagai Muslim aku jadi lebih bahagia, membuka mataku pada banyak peluang dan ingin jadi mengejar sesuatu, semisalnya punya karir menjadikan diriku lebih baik dari sebelumnya, terangnya. Jadi selepas aku bersyahadat, aku kehilangan semua temanku. Teman-teman yang sudah bersamaku 18 tahun lebih, mereka putuskan hubungan mereka denganku saat aku jadi Muslim. Begitu juga dengan keluargaku, reaksinya buruk sekali setelah aku menjadi Muslim. Saat aku berkunjung ke keluargaku, aku merasa aku bukan bagian dari keluarga lagi sebab aku lain sendiri. Keluargaku termasuk keluarga yang sangat dekat, mereka hidup saling berdekatan. Bersama-sama besarkan anak-anaknya secara Katolik dan aku termasuk yang suka berontak terhadap keluargaku. Jadi ketika aku pindah dari North Shore jauh dari keluarga, komunikasi kami putus. Sebab mereka tak paham, intinya mereka tak mau tiap kali aku mampir. Mereka selalu tunjukkan raut wajah masam dan bahasa kasar tentang agamaku sekarang. Itu membuatku tak nyaman dan menempatkanku di posisi yang tak enak sehingga aku jadi ingin merasa menjauh. Mereka selalu mendikteku soal hal baik dan buruk. Katanya agama Katolik agama yang benar, beri nama Katolik untuk anakku. Hal-hal seperti itu yang membuatku jemu, aku pun tak berkomunikasi dengan mereka lagi. Intinya putus kontak karena ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Jelasnya kini aku banyak kehilangan teman dan keluargaku, aku masih mencintai mereka walau bagaimanapun. Aku masih berkunjung meski tak sesering dulu sebab aku khawatir akan perkataan mereka padaku. Aku orangnya emosional, aku langsung tersinggung jika agamaku dihina dan perlakukanku seperti anak-anak, mungkin karena ibuku adalah anak bungsu dan karena beliau sudah tiada. Seolah-olah mereka memberi izin untuk menjadi orang tua bagiku. Selain itu Terry juga menjelaskan kenapa dia berhijab. Mulanya aku ingin memakainya sebab aku belajar alasan kenapa wanita harus berhijab dan itu membuatku ingin berhijab, tapi ada kala aku tak nyaman berhijab ketika berkunjung ke keluargaku. Aku tak mau sebab mereka selalu berkomentar kenapa aku berhijab, kenapa tutupi rambut indahku, itu membuatku risih jadi aku tak berhijab saat mengunjungi keluargaku.
Ada kalanya aku pun merasa nyaman berhijab, misalnya saat kuliah aku nyaman berhijab, aku tinggal di kota utara. Saat aku pergi ke toko aku merasa risih berhijab karena jadi pusat perhatian orang-orang, seolah-olah aku sedang dihakimi. Di saat bersamaan aku pun merasa bangga dengan mengenakan hijab. Hidupku kini berubah ke arah menjadi lebih baik. Dengan menjadi muslim memberiku kehormatan sebagai wanita, juga ajarkanku nilai yang bisa ku ajarkan kepada anakku berbeda dengan moral yang ku dapat saat kecil dulu. Dulu aku berkeyakinan didikan orang tuaku adalah yang paling benar, tetapi setelah menjadi muslim dan belajar tentang Islam, menunjukkanku bahwasannya banyak hal atau nilai-nilai serta moralnya berbeda, jelasnya. Agama ini jadikanku orang yang lebih baik, lebih bahagia, mendorongku melakukan hal yang halal dan bukan yang haram. Hidupku dulu dipenuhi hal-hal haram dan setelah belajar Islam, aku sadar hidupku dulu banyak dosa daripada kebaikan, terangnya. Dengan menjadi muslim membuatku menjalani hidup dengan benar. Sehari-hari aku cenderung hidup sebagai muslim tapi menjadi sulit karena aku dididik dalam budaya berbeda. Jadi aku berusaha memasukkan budaya ke dalam agama dan tak murni jalani hidup sesuai hasil didikan dulu. Tapi mencoba memasukkan agama ke dalam budaya, sedikit banyak ini menjadi dakwah bagi keluargaku untuk belajar Islam dan bagaimana keluarga melihat kita berubah, lebih baik. Bahkan aku berbusana seperti ini mengejutkan keluargaku, sebab dulu aku sering berbaju minim dengan berbusana seperti ini aku merasa lebih bernilai. Lebih terhormat dan merasa orang-orang tak memandangku seperti sepotong permen, ungkapnya. Rasanya tak seorang pun bisa hakimiku sebab orang hanya bisa melihat wajahku. Orang tak bisa menghakimi hanya karena melihat wajah. Aku mengerti perasaan saudari-saudari bagaimana mereka berubah. Mereka yang mualaf aku mengerti. Tapi dengan berkata demikian aku merasa nyaman. Perasaanku nyaman sekali. Jelasnya, sadar bahwa orang-orang tak bisa membicarakan kita, atas alasan apapun. Karena hanya bisa melihat wajah saja. Aku yakin para saudari mualaf lebih mudah didekati orang penasaran dan mendekat karena kita tak bisa dihakimi, itulah yang kurasakan, jelasnya. Menurutnya Islam menawarkan hidup yang lebih tenang. Semua nilai yang diajarkan Islam, menurutnya nilai-nilai yang diberikan agama Islam sangat bermanfaat bagi semua orang, apabila mereka mau bersabar dan mempelajarinya dan terus berusaha dan belajar untuk menjalani nilai Islami. Terry kini lebih hidup tenang setelah menjalani hidupnya sebagai muslimah yang taat akan ajaran agama Islam. Terry juga menyarankan bagi semua orang jangan dengarkan apa yang diberitakan media, jangan memandang muslim apa yang ditampilkan di televisi tapi pelajarilah Islam. Dan temui langsung muslim, buktikan sendiri, orang seperti apa muslim itu. Janganlah dianggap teroris hanya karena itu orang yang tampilkan, terangnya. Itulah kisah mualaf gadis cantik Terry Hall, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisahnya. Wassalam.